Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, hari ini kita akan mengikuti pembelajaran mata pelajaran matematika. Pembelajaran matematika tentang bangun-bangun ruang, secara khusus bangun ruang kudus. Namun sebelum kita mulai, kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Mari kita semua berdiri. Bagi teman-teman yang beragama Islam, izinkan saya mengajar dengan ajaran Katolik saya. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, kami sangat terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyuruh kami dari rumah ke sekolah ini. Sekarang pada pagi hari ini, kami memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Inilah kami dan berikanlah kami segala kemudahan untuk menyelesaikan yang sulit, agar apa yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan. Nama-Mu tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan dalam nama Tuhan. Baik, silakan duduk. Hari ini siapa yang tidak hadir? Adik. Ya? Nah, adik. Ya, hadir semua. Kenapa ya? Nah. Baik. Harus begitu. Jangan kita semua hadir. Ada yang tidak hadir. Nanti materi hari ini bagi yang tidak hadir, dia akan rugi sendiri. Akan rugi sendiri. Tidak menerima materi hari ini. Baik. Setelah kita mengundang Tuhan dalam doa yang sudah kita lewati, mari kita juga menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Siap? Siap. Oke, mari kita semua berdiri. Garda Pancasila 3. Garda Pancasila, Rakyat pendukungmu, Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna. Tiba di bangsamu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk. Baik, setelah kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, maka Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. Tujuan yang kedua, melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bangun ruang itu. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat kubus dengan benar. Itu adalah 3 tujuan
pembelajaran kita di pagi hari ini. Bisa ya? Bisa. Anak-anak sudah pernah melihat dos kapur tulis? Pernah. Baik, sudah melihat dos kapur tulis. Anak-anak juga sudah pernah melihat mungkin melalui gambar di buku atau era sekarang ini era Android, HP Android, bisa dapat melihat gambar balok, gambar kerucut. Pernah? Pernah. Baik, terima kasih. Kalau sudah pernah melihat dos kapur, maka bentuk dan modelnya seperti ini. Ya, bentuknya dan modelnya seperti ini. Ini adalah bentuk sisinya. Ini adalah sisi atasnya, ini adalah sisi Bawah. ya. Ini adalah sisi Samping. Ini kotasi. Baik. Kita fokus pembelajaran kita pada kesempatan ini hanya adalah bangun ruang kudus. Baik. Sebelum kita menjelaskan sifat-sifat bangun ruang kudus, anak-anak bisa dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. Waktu pembelajaran kita di kelas 4, kita pernah belajar tentang bangun datar. Bangun apa? Bangun datar. Kita naik di kelas 5, kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Kalau bangun datar yang termasuk bangun datar itu apa saja? Silakan. Segitiga. Silakan. Persegi panjang. Apa lagi? Segi empat atau bujur saja. Baik, terima kasih. Baik, kita masuk yang sekarang ini adalah materinya tentang bangun ruang. Maka sekarang siapa bisa menyebutkan jenis-jenis bangun ruang? Bangun ruang. Silakan. Aprilia. Bangun ruang kubus. Silakan. Tabung. Balok. Kerucut. Baik. Kerucut. Baik. Siapa lagi? Silakan. Iya, 5 segi 4. Itu adalah jenis-jenis bangun ruang. Luar biasa. Kita pertama sudah bisa dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. Terima kasih. Sekarang fokus pembicaraan kita hari ini yaitu tentang bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus tadi siapa yang sebutkan tadi? Aprilia. Ya. Jadi apa yang disebutkan oleh teman kamu Aprilia fokus menyangkut bangun ruang kubus. Maka sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu tentang menjelaskan sifat-sifat bangun ruang kubus. Jadi kita yang manusia itu saja ada sifat-sifat. Ada sifat. Binatang juga ada sifatnya. Ada sifat. Bangun ruang kubus yang tadi dibayangkan seperti dos kapur yang tadi sudah dilihat contoh ini, dia ada sifatnya juga. Masa kok ini sudah mati kok? Dia punya sifat. Ada sifatnya. Ya, ada sifat. Jadi sifat-sifat kubus itu apa saja?
Mempunyai 6 sisi. Silakan. Mempunyai 12 rusuk. Mempunyai 12 rusuk. Mempunyai 8 titik. Mempunyai 8 titik sudut. Apa lagi? Sisi-sisinya yang berhadapan sama besar. Sisi-sisi yang berat. Siapa tahu sifat-sifatnya pangkuan kubus itu apa saja? 12 rusuk. Oke. Mempunyai 6 sisi. Mempunyai 12 rusuk. Mempunyai 12 rusuk. Mempunyai 8 titik sudut. Siapa lagi? Sisi-sisinya yang bersama berhadapan sama besar. Siapa lagi? Ukuran rusuknya sama panjang. Bisa dibaca ya? Ya. Bisa dibaca? Bisa. Mantap. Jadi sifat-sifat kubus itu, sifat-sifat kubus itu, yang pertama mempunyai, baca? Mempunyai 6 sisi. Mempunyai 12 rusuk. Mempunyai 8 titik sudut. Mempunyai berhadapan sama besar. Ukuran rusuknya sama panjang. Ya, ukuran rusuknya adalah sama. Panjang. Baik. Sudah menjelaskan tentang sifat-sifat dari kubus. Untuk mencari dari kubus ini kita akan mencari volume daripada kubus. Baik. Dia mempunyai 6 sisi. Ya. Dia mempunyai 6 sisi. Bisa kita hitung sama-sama? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 sisi. Jadi ada sisi atas, ada sisi bawah. Ada sisi samping, ada juga sisi samping kanan, ada juga sisi samping Kiri. Nah, itu dia punya sisi dari kubus. Kemudian mempunyai 12 Rusuk. Rusuk itu adalah pertemuan dari titik sudut dengan titik sudut. Dia membentuk rusuk. Dari rusuk 1, rusuk 2, rusuk 3, rusuk 4, dan seterusnya sampai 12. Terus mempunyai 8 titik sudut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sisi-sisi yang berhadapan itu adalah sama besar. Ya? Jadi coba aku tulis dulu sebentar. Sisi-sisi yang berhadapan sama besar. Jadi ini sisi apa? A. Berhadapan dengan sisi B. ini sisi C. C, ya, sisi C berhadapan dengan sisi D. ini sisi
Sisi berhadapan dengan ya, sisi yang berhadapan itu sama besar. A berhadapan dengan sisi B sama besar. Oke. Itu adalah sifat-sifat dari kubus. Baik. Setelah menyebutkan bangun ruang, lalu setelah menjelaskan sifat-sifat dari kubus, mari kita menentukan volume dari kubus. Dari kubus ini dia ada volumenya. Volume sama juga dengan isi. Ya, volume sama juga dengan isi. Nah, volume sama dengan isi. Untuk mencari volume itu ada rumusnya. Contoh misalnya kalau bangun datar persegi panjang, untuk mencari luas rumusnya apa? P kali N kali 2. Iya, P kali N kali 2. luas persegi panjang. Panjang kali lebar, itu persegi panjang. Sementara kalau kubus itu kita mencari volume atau isi. Isi daripada kubus ini. Volume daripada kubus ini. Nah, volume daripada kubus ini maka dia dengan rumus. Perhatikan. Ada yang tahu? Ada. Wih, luar biasa. Silakan. Sisi kali sisi kali sisi. Sisi. S Kita tulis singkat saja. S kali S. S itu sama dengan sisi. Nah, sisi kali Sisi. Mari kita bisa melihat di sini. Benda nyata, benda konkret ini. Oh, sisi kali sisi. Tadi bilang ada 6 sisi. Oh, kenapa ada 3 sisi saja? Sisi kali sisi. Pertama, ini sisi apa? Bawah. Ya, sisi bawah. Kali sisi samping, ya. Kali sisi Atas. Sisi kali sisi. Sisi. Baik, itu rumusnya. Jadi volume kubus itu adalah sisi kali sisi. Nah, misalnya panjang ukuran salah satu sisi kubus itu adalah 4 cm. Ya, berapa? 4 cm. Maka 4 dikali 4 Nah, 4 kali 4 berapa? 8. Ya, 8. 16. 4 kali 4 16. Terus 16 dikali 4. Nah, kasih sebentar. Catat. 16 kali 4. Ya? 34. Berarti volume daripada kubus ini adalah 34 cm. Ya. Untuk mencari isi maka satunya cm. Oke. Baik. Setelah kita mempelajari tentang jenis bangun ruang, terus menjelaskan sifat dan volume kubus, maka mari kita bentuk kelompok untuk kita membuat kubus. Silakan bentuk kelompok. Silakan. Jadi nanti kelompok 1 dengan kelompok 2. Silakan. Angkat, diam-diam kerjasama. Angkat, diam-diam. Ya, silakan.
Ini, oke. Sehingga ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ketuanya sudah ditentukan masing-masing. Baik, sebelum memulai pembuatan kubus, Pak Guru akan tayangkan tentang cara membuat kubus. Coba sementara diperhatikan. Perhatikan cara membuat kubus. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Di video kali ini aku mau membuat pengulang kubus. Teman-teman tahu nggak, dalam membuat kubus ada 11 gambar pulau jari-jari yang bisa kita buat. Jumlahnya lebih sedikit dibanding balok yang ada 54. Definisi kubus sendiri adalah: kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang sama besar. Kali ini aku membuat kubus dengan panjang masing-masing sisi 10 cm. Untuk lebih jelasnya, yuk kita praktekin. Bahan-bahannya adalah kertas karton, penggaris, gunting, alat tulis, dan lem. Dalam membuat kubus, kita buat pola jari-jarinya terlebih dahulu. Kali ini aku buat pola yang paling mudah, yaitu bentuk T. Untuk garis vertikal, kita buat garis sepanjang 30 cm. Dan untuk garis horizontalnya 40 cm. Kalian tinggal bagi aja per 10 cm untuk membagi tiap sisinya.
tadi sudah melihat tayangan tentang langkah-langkah membuat busur. Yang pertama siapkan apa? Gunting, bisa, lem, pensil, Penghapus. Gunting, mistar, lem, pensil dan penghapus. ada semua sudah disiapkan? Ya. Luar biasa. Dengan sudah mempersiapkan bahan, maka dan melalui contoh yang ditayangkan tadi, maka secara kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan atur lagi supaya buat sudah atur gunting. Ada yang gunting, ada yang siap lem. Semangat, ya. Ada yang gunting. Gerak agak cepat ya. Cepat. Baik, semua para perhatikan teman ada yang gunting.
Tidak kuat tambah lem lagi. Kelompok 1 sudah, tinggal kelompok 2. Tinggal kelompok 2. Kelompok 1 sudah selesai dan kelompok 2 juga sudah selesai untuk membuat kurus. Mana kelompok 1 punya? Mana kelompok 2? Coba. Ya, ini kelompok 2 warnanya putih. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 warnanya ya. Oke. Terima kasih. Sekarang masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing tentang membuat kurus. Giliran yang pertama oleh kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi pembuatan kubus, sementara kelompok 2 mendengar hasil diskusi dari kelompok 1, sehingga sebentar itu bisa saling menanggapi, saling bertanya antara kelompok dengan kelompok. Misalnya kelompok 1 setelah menyampaikan hasil diskusi diberi kesempatan kelompok 2 untuk menanggapi, dan kelompok 2 memberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil kelompok 1 untuk bisa? Oke. Kelompok 1 dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ini adalah jenis bangun ruang. Sifat-sifat bangun ruang mempunyai 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik sudut. Sisinya berhadapan sama besar, ukuran tusuknya sama panjang, titik sudutnya berhadapan sama besar. Sekian dan terima kasih. Mari kita tepuk tangan semua dari kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke.
Yang berikut laporan hasil diskusi dari kelompok 2. Waktu disilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan hasil diskusi kami bahwa kubus mempunyai 6 sisi yang menghadapkan tenaga besar. Angkat sedikit lagi. Ya, mantap. Kubus mempunyai 6 sisi yang menghadapkan tenaga besar. Bis mempunyai 12 rusuk. Bis mempunyai 8 titik yang sangat besar. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita tepukkan semua untuk laporan hasil diskusi dari kelompok. Semangat ya. Semangat. Oke. Kelompok 1 juga sudah melakukan hasilnya. Sekarang kelompok 2 juga sudah. Tinggal saja masing-masing kelompok akan menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan juga kelompok 2. Saya berikan kesempatan. Kelompok 1, berapa jumlah sisi dan titik sudut kubus yang dibuat? 6 sisi dan 4 titik sudut. Kelompok 2, bagaimana menghitung volume kubus? Jawab, volume kubus adalah S kali S kali S. Ya. Baik, mungkin masih ada lagi? Bis. Ya? Bis. Habis tidak ada? Oke. Terima kasih. Apa yang ditanam oleh kelompok 1 sudah dijawab oleh kelompok 2 dan seterusnya yang ditanam oleh kelompok 2 sudah dijawab oleh kelompok 1. Itu benar jawaban. Jawaban sesuai dengan pertanyaan. Baik. Dari mungkin dengan pembuatan kubus kalau sudah dipresentasikan maka kegiatan hari ini sudah berakhir. Sementara kita akan lanjutkan dengan pertemuan yang berikut. Untuk kegiatan hari ini maka kita mengakhiri kegiatan kita ini dengan doa. Silakan, kita masih tetap dalam keadaan posisi seperti kelompok. Mari kita dipersilakan berdiri untuk dari siang sampai sore ini. Sekarang aku mau pulang. Inilah kami dan perjalanan pulang. Sampai rumah dengan selamat. Amin. Selamat siang dan selamat berpisah. Terima kasih.